segar karena ada sinar matahari yang menyinarinya. Kemudian udara pagi juga terasa sangat sejuk sekali karena ada udara pagi, ada angin. Kemudian kalau kita lihat ke tanah ada rumput-rumput, ada juga semut-semut dan binatang-binatang lainnya. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi, menurut kalian nih, ada komponen-komponen apa aja yang udah Ibu ceritakan? Coba dulu Ibu mau dengar jawabannya dari Vira. Ada kodok, ada burung, ada semut, ada matahari, ada pohon. Nah, ya benar, bagus sekali. Jadi, yang udah kita ceritakan tadi itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai aliran energi dan siklus biokimia. Oke, sebelum kita masuk ke apa itu pengertian aliran energi dan siklus biokimia, sebelumnya Ibu mau kilas balik dulu ke materi yang sebelumnya. Kemarin kita udah belajar mengenai apa itu biotik dan abiotik. Sekarang siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan biotik dan apa yang dimaksud dengan abiotik? Silakan angkat tangannya. Ya, Alin silakan. Biotik dan tidak hidup, abiotik dan tidak hidup. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk si Alin. Oke, jadi benar yang dikatakan Alin bahwa biotik itu adalah hidup, sedangkan abiotik itu adalah tidak hidup. Tapi lebih jelas bahwa biotik itu adalah segala sesuatu yang ada di alam, segala sesuatu yang ada di ekosistem yang hidup, yang bernyawa, yang bergerak, itu yang disebut dengan biotik. Sedangkan untuk abiotik adalah segala sesuatu yang ada di wilayah, baik itu terkena oleh faktor fisika atau faktor kimia yang dia tidak hidup, itu disebut dengan abiotik. Nah, jadi setelah kalian tahu pengertiannya tadi, bisa nggak kalian contohkan? Kalau dari cerita Ibu tadi, biotik itu yang mana, sedangkan abiotik itu yang mana? Biotik itu kayak hewan, Bu. Ya, terus? Kalau abiotik kayak Bisa. Yang lain? Tadi kan biotik hidup, sedangkan abiotik tidak hidup. Jadi kalau di cerita Ibu tadi ada kucing, ada kodok, ada pohon, itu hidup apa mati? Hidup. Ada udara, sinar matahari, ada tanah, itu hidup atau mati? Mati. Jadi kalau biotik contohnya adalah ada hewan-hewan, tumbuhan, manusia. Sedangkan abiotik ada sinar matahari, air, tanah, dan lain-lainnya. Oke, kalian paham sampai di sini? Oke. Nah, tadi kan udah Ibu jelaskan ada komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi kedua komponen ini dalam kehidupan sehari-hari itu saling berinteraksi. Nah, ketika mereka berinteraksi akan membentuk apa? Ada yang tahu? Ketika komponen biotik dan abiotik saling berinteraksi akan membentuk sebuah, ada yang tahu? Ekosistem. Ekosistem itu apa sih? gajah, air. Ya, betul. Ada lagi. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk yang tidak hidup. Contohnya kayak ekosistem sawah. Di situ ada kodok, ada padi, ada air, ada tanah. Mereka kan hidupnya saling berinteraksi, saling bergantungan satu sama lain untuk mempertahankan kehidupan. Nah, semuanya sekarang boleh dibuka bukunya karena Ibu akan menjelaskan mengenai aliran energi dan siklus biokimia. Yang pertama tadi kita udah tahu apa itu yang dimaksud dengan ekosistem. Apa tadi ekosistem? Hubungan antara timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk yang tidak hidup. Nah, atau ekosistem itu bisa juga disebut dengan segala sesuatu yang ada di alam dunia ini saling berhubungan. Nah, sebuah ekosistem itu merupakan cakupan komunitas makhluk hidup dan komponen lingkungan yang tidak hidup yang saling berinteraksi dan berketergantungan. Nah, di dalam ekosistem itu ada lagi yang namanya tingkatan organisasi
organisasi makhluk hidup itu yang pertama ada namanya individu. Jadi tingkat organisasi makhluk hidup yang pertama ada individu. Itu adalah satuan organisasi tunggal yang tersusun atas organ dan sistem organ. Contoh individu apa? Contohnya dirimu sendiri. Tunggal. Individu, saat ibu sendiri, individu. Ada gajah tapi dia cuma satu ekor, individu. Ada semut satu ekor, itu namanya individu. Dan namanya yang kedua yaitu populasi. Nah, populasi merupakan sekumpulan individu sejenis yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya dan berada di suatu ekosistem dan waktu yang sama. Populasi. Manusia? Ya, betul. Kenapa manusia disebut populasi? Karena manusia itu sekumpulan individu berinteraksi menjadi satu di suatu ekosistem yang sama dan dalam waktu yang sama. Jadi kalau ini semua ini populasi. Nah, termasuk kalau gajah-gajah yang di hutan itu populasi. Kemudian yang ketiga yaitu komunitas. Apa bu komunitas? Komunitas adalah kumpulan populasi berbeda jenis yang berada di ekosistem dan waktu yang sama. Contohnya apa? Komunitas. Contoh komunitas. Dia berbeda jenis di populasinya tapi hidup di ekosistem yang sama dengan waktu yang sama. Ikan, dia di laut-laut, itu kan ikan-ikannya berbeda-beda jenis, tapi mereka hidup di ekosistem yang sama. Kemudian ada yang tadi sudah kita bahas yaitu ekosistem. Ekosistem adalah komunitas alami tumbuhan dan hewan yang saling berinteraksi dengan lingkungan abiotik dalam suatu sistem regulasi tersendiri. Kemudian ada juga yang disebut dengan bioma. Bioma ini adalah ekosistem daratan luas yang digolongkan berdasarkan vegetasi dominan di wilayah tersebut seperti ada taiga, ada tundra, ada padang rumput dan juga ada gurun. Terus tadi yang udah kita bahas bahwa ada yang namanya komponen ekosistem. Tadi ada dua komponen yaitu ada biotik dengan abiotik. Nah, udah kita bahas juga bahwa komponen biotik itu adalah segala sesuatu yang hidup di suatu wilayah disebut dengan komponen biotik. Nah, ada contohnya yaitu ada tumbuhan, hewan, manusia, terus ada juga ada fungi itu ada jamur dan juga ada monera. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan komponen abiotik. Kalau komponen abiotik tadi yang tidak hidup. Bagian ekosistem yang terdiri atas faktor-faktor kimia dan fisika non hidup atau tidak hidup di dalam lingkungan yang mempengaruhi makhluk hidup lainnya itu disebut dengan komponen abiotik. Contohnya ada matahari, air, tanah, tekanan udara, suhu, iklim dan cuaca itu disebut dengan abiotik. Oke, selanjutnya ekosistem ini ada tipe-tipenya, nggak cuma ekosistem aja, tapi ada tipe-tipenya lagi. Ada 4 tipe ekosistem. Yang pertama ada yang disebut dengan ekosistem laut, kemudian ada ekosistem air tawar, terus ada ekosistem darat dan ada ekosistem estuaria. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekosistem darat? Nah, kalau ekosistem darat itu di Indonesia itu terkenal dengan 3 ekosistem darat alami yaitu ekosistem vegetasi daratan rendah, vegetasi pegunungan dan vegetasi hutan musim. Kemudian apa yang disebut dengan ekosistem laut? Nah, ekosistem laut ini ditandai oleh salib kadar garam yang tinggi di suatu wilayah laut mencakup 2/3 dari luas permukaan bumi. Nah, itu disebut dengan ekosistem laut. Kemudian apa yang disebut dengan ekosistem air tawar? Ekosistem air tawar itu ada ciri-cirinya adalah perubahan suhu yang tidak mencolok dengan penetrasi sinar matahari yang kurang. Nah, terbagi atas ekosistem lerti dan ekosistem loti. Contohnya itu ada danau, kolam, sungai, rawa, itu disebut dengan ekosistem air tawar. Kemudian ada yang namanya ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria merupakan perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut dan dapat bercampur dengan air tawar. Nah, banyak perubahan yang terjadi
terjadi seperti salinitas, sedimentasi menyebabkan komunitas yang khas pada ekosistem estuari. Ya. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan beberapa materinya. Sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 2 kelompok, yang mana kalian harus mengerjakan di bagian belakang. Di sini ada kuis. Setiap kelompok wajib mengerjakan kuis. Nanti kalau sudah selesai silakan dipresentasikan antar kelompok. Jadi yang ini 2 meja ini kelompok 1, kemudian 3 meja ke sana kelompok 2. Bisa? Nah, sekarang satukan ke kelompok masing-masing. Silakan mejanya ini digeserkan. Oke, ini kan sudah dibagi menjadi 2 kelompok besar. Masing-masing Ibu kasih kalian slide PPT materi yang Ibu jelaskan tadi. Ini untuk kelompok 1, silakan dilihat. Ini untuk kelompok 2. Nah, setiap kelompok ini kalian buat ketua kelompoknya. Ya kan? Dengar kan? Setiap kelompok ada ketua kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya pimpin diskusi untuk mengerjakan kuis yang di bagian belakang. Sampai sini paham? Paham. Jadi yang ini siapa ketua kelompoknya? Siapa itu? Ada Nisa? Yang ini yang mana yang ketua kelompoknya? Oh, ada Nisa. Gimana? Udah siap semuanya? Kita mulai dari kelompok berapa dulu nih? Satu kelompok berapa? Gimana kelompok 1 udah siap? Apa yang didiskusikan tadi? Tentang komponen biotik. Ya, coba silakan berdiri Nisa. Ya, silakan dijelaskan. Komponen Yang lain silakan. itu ada 2. Yang pertama yaitu komponen biotik. Nah, komponen biotik ini artinya segala sesuatu yang hidup di sebuah wilayah disebut sebagai komponen biotik. Nah, berdasarkan pengertian ini Bu yang kami dapat, komponen biotik itu terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, fungi, dan monera. Ya, bagus. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Kelompok kalian mengenai komponen-komponen biotik. Sekarang Ibu mau tes satu-satu. Kalian paham nggak sama materi yang kalian diskusikan? Jangan sampai cuma ketua kelompoknya aja yang tahu. Coba dari Miftah. Apa itu komponen biotik salah satunya? Hewan. Hewan apa? Kelinci. Kelinci. Kamu? 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 Ikan. Kamu? 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 Macan. Kamu? Nah, kenapa hewan-hewan itu disebut dengan komponen biotik? Karena hewan suatu makhluk hidup Bu, yang bisa bernapas. Kalau misalnya dia nggak hidup berarti bukan namanya komponen Biotik. ya, berarti namanya komponen abiotik bukan komponen biotik. Oke, kelompok 1 udah bagus, udah berhasil menjelaskan hasil diskusinya. Sekarang beralih ke kelompok 2. Tanya ke siapa tuh kelompoknya tadi? Saya Bu. Kayak mana? Udah berhasil? Udah Bu. Coba jelaskan hasil diskusinya. Silakan. Hasil dari diskusi kami dari kelompok 2 yaitu tentang komponen abiotik. Di mana komponen abiotik ini menjelaskan tentang faktor-faktor kimia dan fisika non hidup atau yang artinya yang tidak bergerak atau mati. Di mana di dalam lingkungan yang mempengaruhi tentang makhluk hidup, di mana beberapa faktor abiotik contohnya seperti angin, air, sinar matahari, tanah, tekanan udara, suhu, iklim, dan cuaca. Oke, bagus. Kelompok 1 aplaus untuk kelompok 2 dulu. Aplaus untuk diri sendiri. Nah, Baiklah, dari hasil presentasi kami, apakah dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Saya Rin. Ya, silakan. Matahari termasuk komponen abiotik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mohon waktu untuk mendiskusikan jawabannya. di mana kelompok 2 udah paham pertanyaan dari kelompok 1 tadi? Paham? Paham, Bu. Paham matahari termasuk komponen abiotik. Ya, silakan didiskusikan.
mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Oke, gimana? Terima kasih. Bagaimana dari kelompok 1? Apakah jawabannya dapat diterima? Bagaimana, sudah paham ya? Terima kasih kelompok 2. Semuanya lihat ke ibu. Jadi benar jawaban yang diberikan oleh kelompok 2 terhadap kelompok 1. Kenapa matahari termasuk komponen abiotik? Karena matahari merupakan bagian dari ekosistem yang non hidup tetapi mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Contohnya mempengaruhi itu kayak mana? Kenapa matahari mempengaruhi makhluk hidup lainnya? Karena matahari dapat Iya, karena kali lah banyak pikiran. nggak apa-apa. Oke, karena matahari itu bisa membantu manusia itu untuk menjemur air. Ya, semua kegiatan kehidupan kita itu berhubungan dengan matahari. Kalau misalnya sekarang ini nggak ada matahari, mau kalian gelap-gelapan? Enggak, Bu. Kayak mana kalau menjemur baju di rumah nggak bisa kan? Itu kalau misalnya manusia itu kan makhluk hidup, sedangkan matahari tidak hidup. Tapi mereka saling berinteraksi. Jadi disebut dengan ekosistem. Nah, jadi inilah kenapa matahari disebut juga dengan komponen abiotik. Oke, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Semuanya buka bukunya kembali dan dengarkan penjelasan dari bukunya, yaitu mengenai aliran energi dalam ekosistem. Nah, energi itu di ekosistem disalurkan dari satu komponen ke komponen yang lainnya dalam suatu rantai makanan. Oke, nah dalam rantai makanan itu hanya sebagian energi yang dialirkan ke tingkat trofik selanjutnya. Nah, sisa energinya itu digunakan untuk aktivitas hidup dan sisanya lagi itu terbuang. Oke, selanjutnya itu ada namanya piramida ekologi. Nah, tingkat trofik dan aliran energi yang mengalir dari tingkat satu ke tingkat yang lain dapat digambarkan menggunakan piramida ekologi. Nah, energi yang mengalir naik dari suatu ke tingkat trofik berikutnya semakin sedikit karena adanya penggunaan energi dan energi yang terbuang. Nah, piramida ekologi ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada namanya piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Nah, kita lanjut aja ke daur biogeokimia. Nah, daur biogeokimia, aliran-aliran elemen-elemen kimia dan senyawanya yang terjadi antar makhluk hidup dengan lingkungan fisik. Nah, senyawa kimia itu dialirkan melalui rantai makanan. Senyawa itu akan kembali lagi ke tanah, air, dan udara melalui mekanisme respirasi, ekskresi, dan dekomposisi. Senyawa kimia ini akan bergerak mengikut suatu siklus dan terkadang berkaitan dengan senyawa lain melalui proses metabolisme makhluk hidup dan reaksi alami. Nah, daur biokimia ini dibagi lagi. Ada 5 bagiannya. Ada yang namanya daur nitrogen. Silahkan dilihat di PPT yang buka ini. Situ sudah dijelaskan bentuknya gambar daur nitrogen. Ada siklus air, ada siklus karbon dan oksigen, ada siklus sulfur, dan yang terakhir ada siklus fosfor. Kalian bisa lihat gambarnya pada PPT yang udah di-share ke masing-masing kelompok. Pertama kita bisa lihat yang namanya siklus air. Nah, siklus air ini terjadi karena adanya proses penguapan dan hujan. Jumlah air di permukaan bumi ini tidak berubah, tetapi terdapat siklus pendek dan siklus panjang air. Kalian lihat ya gambarnya. Di situ ada penguapan dari air laut, kemudian berpindah ke awan menjadi uap angin, kemudian uap
angin ini berubah menjadi hujan di daratan, kemudian berubah lagi hujan di laut, dan airnya turun kembali ke laut. Nah, semua proses siklus air ini semuanya juga dipengaruhi dengan adanya energi matahari. Oke, sekarang sudah selesai kegiatan belajar mengajar kita. Jadi kesimpulan dari materi yang udah Ibu sampaikan bahwa kita sudah mempelajari adanya komponen ekosistem, tipe ekosistem, dan aliran energi, dan juga daur kimia. Kemudian tadi komponen ekosistem sudah Ibu jelaskan ada dua macam, yaitu ada komponen biotik dan abiotik. Terus komponen biotik itu ada contohnya, yaitu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian komponen abiotik itu ada cahaya matahari, air, suhu, dan udara. Kemudian ada di situ tipe ekosistem, yaitu ada ekosistem laut, ekosistem air tawar, ekosistem darat, ekosistem estuari. Ya. Kemudian kalau aliran energi tadi ada yang namanya rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Kemudian daur biokimia itu ada 5, yaitu ada siklus nitrogen, siklus air, siklus karbon, siklus fosfor, dan siklus karbon dan oksigen. Oke, sekarang sudah selesai. Ibu minta kalian sebagai tugasnya di rumah, kalian buat ringkasan ya dari slide PPT yang udah Ibu berikan. Jadi besok Ibu mau kalian kumpulkan ringkasan dari slide PPT yang sudah Ibu berikan. Ringkasan. Iya, ini kan slide PPT-nya udah Ibu berikan. Jadi besok kalian buat ringkasan dan kumpulkan ke Ibu. Oke, paham? Paham, Bu. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang kurang paham? Nah, jadi sekarang kalian boleh tutup bukunya. Sebelum kalian tutup bukunya, mari kita apresiasi untuk kelompok 1 dan 2 yang telah berhasil mempresentasikan materi kita. Sekian